Abi, Umi mau telepon Enin dulu. Mau menanyakan kabar anak-anak kita. Baik Umi. Bismillah, semoga Enin sudah istirahat. Tapi biasanya belum tidur kalau belum dengar kabar anak-anak. Wah, ini Umi menelepon. Assalamualaikum, Umi sayang. Waalaikumsalam warahmatullah. Enin, alhamdulillah bisa dengar suara Enin. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat, nak. Ini lagi duduk bareng cucu-cucu tercinta. Aisyah dan Akbar sudah makan malam, sekarang lagi bantu Enin merapikan dapur. Hatiku tenang sekali melihat mereka begitu akrab. Masya Allah, senangnya dengarnya Enin. Dari tadi aku dan Abi di kereta sambil membayangkan suasana rumah di sana. Rasanya rindu sudah tak tertahankan. Kalian sudah sampai mana Umi? Ini sudah di sekitar Purwakarta. Insya Allah tiba di Bandung kurang lebih 1 jam lagi. Abi juga sudah mulai lelah, tapi tetap semangat karena tahu akan bertemu Enin dan anak-anak. Abi itu memang begitu, suka pura-pura tegar padahal rindu berat. Aisyah tadi cerita sepanjang jalan Akbar tak henti-hentinya menenangkan dia. Katanya, sebentar lagi kita akan sampai dan dipeluk Enin. Aduh, hatiku meleleh Mi. Iya, mereka memang semakin kompak. Padahal biasanya suka saling goda dan berebut cemilan. Tapi di perjalanan itu memang terjadi kedekatan yang tak bisa dibeli dengan apapun. Dulu waktu Akbar masih kecil dan pertama kali naik kereta ke Bandung, Akbar juga duduk di pangkuan Abi sambil tanya-tanya terus, nanti di rumah Enin ada kucing nggak? Ya Allah, Enin masih ingat saja. Memang benar ya, perjalanan itu bukan sekadar berpindah tempat, tapi perjalanan hati, mempertemukan yang jauh, menguatkan yang lemah. Betul nak, bahkan Rasulullah mengajarkan bahwa silaturahmi itu bisa memanjangkan umur dan meluaskan rezeki. Setiap langkah menuju keluarga, jika diniatkan karena Allah, akan menjadi amal sholih. Masya Allah, Enin selalu mengingatkanku dengan nasihat yang menenangkan hati. Tadi aku bilang ke Abi, perjalanan ini seperti hijrah kecil. Kita tinggalkan rutinitas dan menuju tempat yang penuh rahmat. Itu karena kamu dan Abi sudah mendidik anak-anak dengan cinta. Lihatlah, Akbar bisa menuntun Aisyah dengan sabar, itu buah dari keteladanan kalian. Enin terlalu memuji, kami hanya berusaha sebaik mungkin. Sisanya kami serahkan kepada Allah. Aku juga selalu berdoa agar kelak Aisyah menjadi gadis salehah dan Akbar tumbuh sebagai pemimpin bijaksana. Amin. Enin yakin doa ibu itu seperti pelindung yang membentengi anak-anaknya. Maka teruslah mendoakan mereka, nak. Seperti dahulu Enin selalu mendoakan kalian di setiap tahajud. Ya Allah, aku jadi terharu. Terima kasih atas setiap doa, Enin. Aku sekarang tahu rasanya jadi ibu yang rindu anak, cemas dan harap dalam satu waktu. Itulah mengapa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Karena setiap detik bersama anak adalah perjuangan. Tapi percayalah, setiap tetes lelahmu Allah catat sebagai kebaikan. Indah sekali pemandangannya ya Bi. Hamparan sawah ini selalu membuatku tenang. Seperti kembali ke masa kecil. Iya Mi, setiap kali melihat alam seperti ini, aku merasa dekat sekali dengan Allah. Seolah-olah kita sedang diingatkan untuk kembali pada fitrah kita. Kadang aku berpikir, perjalanan kita ini bukan sekadar fisik, tapi juga perjalanan batin. Dari lelahnya rutinitas menuju ketenangan hati di pelukan keluarga. Masya Allah, benar sekali. Seperti Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang bersilaturahmi, maka akan diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Kita sedang menapaki jalan penuh berkah Mi. Aku bersyukur bisa melakukan perjalanan ini bersamamu Bi. Meski tadi paginya sempat panik dengan pekerjaan yang belum selesai, akhirnya kita bisa tetap berangkat. Aku pun bersyukur Mi, Allah mudahkan semua urusan. Bahkan tiket kereta ini terasa seperti jawaban dari doa. Aku rindu pelukan Enin, senyum Akbar, dan celoteh Aisyah. Tapi aku juga ingin mereka tahu bahwa perjuangan hidup itu butuh sabar dan tawakal. Kita ajarkan itu dengan contoh. Perjalanan ini bisa jadi pelajaran buat mereka.
bahwa meski Abi dan Umi sempat tertunda, tapi kami tetap datang. Karena keluarga itu prioritas. Dulu Enin sering bilang, kalau kamu berangkat dengan niat baik, Allah pasti cukupkan waktumu. Dan sekarang aku baru benar-benar merasakan maknanya. Aku pun ingat Abah. Beliau selalu bilang, pulang itu bukan cuma membawa badan, tapi membawa berkah, membawa kebaikan, membawa kabar yang menyejukkan hati. Semoga kedatangan kita nanti membawa kebahagiaan buat Enin dan anak-anak. Meski kita datang belakangan, semoga membawa kehangatan. Amin. Dan semoga di setiap perjalanan hidup kita, Allah terus bimbing kita untuk selalu pulang. Bukan hanya ke rumah, tapi ke jalan yang diridainya. Akhirnya kita sampai juga Bi, Masya Allah, Bandung malam hari selalu punya aroma kenangan. Udara ini seperti menyapa, selamat datang kembali. Hatiku jadi hangat walau udara dingin. Tadi dalam kereta, aku banyak merenung Bi. Setiap perjalanan seperti ini membuatku semakin sadar betapa waktu begitu berharga. Iya Mi, apalagi jika perjalanan itu menuju orang-orang yang kita cintai. Anak-anak, Enin, keluarga besar. Semua menanti dengan cinta. Itulah rumah yang sesungguhnya, tempat kita diterima tanpa syarat. Aku teringat kisah Nabi Yusuf. Setelah bertahun-tahun terpisah dari ayahnya, pertemuan itu membuat mereka menangis bahagia. Rindu itu bukan sekadar perasaan, tapi bagian dari ibadah. Benar sekali Mi. Bahkan Rasulullah pun ketika hijrah ke Madinah, hatinya tak pernah putus mencintai Mekah. Tapi beliau mengajarkan bahwa dimanapun kita berada, selama ada iman, disitulah tempat kembali. Aku jadi tak sabar bertemu Enin dan anak-anak. Bayangkan, Akbar dan Aisyah pasti sudah menunggu di depan rumah sambil menebak-nebak jam kedatangan kita. Dan mungkin sambil berebut siapa yang pertama peluk Umi. Kamu juga pasti ingin dipeluk Enin duluan kan? Jelas, aku harus duluan, tapi pelukan Umi tetap nomor 1. Bi, tempat ini sepi ya malam-malam begini. Tapi anehnya, hati ini nggak merasa sendiri. Karena kita berjalan dengan doa Mi. Setiap langkah dari rumah ke stasiun, dari kereta ke peron ini, semuanya disertai dengan niat yang baik. Itulah sebabnya damai terasa. Kalau dipikir-pikir, mudik ini mirip perjalanan hidup ya. Kadang capek, kadang macet, kadang penuh tawa. Tapi tujuannya satu, kembali ke rumah, ke keluarga, ke cinta yang abadi. Seperti kata Imam Ghazali, perjalanan terindah bukanlah ke tempat jauh, tapi ke hati yang menerima kita apa adanya. Bandung adalah tempat, tapi keluarga adalah tujuan. Amin ya Rab. Yuk Abi kita lanjutkan perjalanan ke rumah Enin. Anak-anak pasti sudah menunggu dengan cerita-cerita mereka. Dan aku punya sejuta rindu untuk ditumpahkan. Bismillah, mari kita akhiri perjalanan ini dengan syukur. Ya Allah, itu suara sepatu Abi. Dan langkah kecil Umi. Benarkah mereka? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, akhirnya pulang juga. Enin, maaf telat. Abi ada pekerjaan mendadak, jadi kami baru bisa nyusul hari ini. Tidak apa-apa nak, yang penting kalian sampai dengan selamat. Rindu ini sudah hampir meledak. Enin sehat-sehat saja kan? Maaf kami datang larut. Sehat, alhamdulillah. Tapi rindu itu yang bikin hati ini bolak-balik ke jendela. Akbar dan Aisyah juga semangat nunggu. Tapi karena capek membantu Enin beres-beres rumah, mereka ketiduran. Masya Allah, anak-anak kita. Mereka memang kuat, tapi tetap anak-anak. Aku ingin sekali mencium mereka. Aku akan duduk di samping mereka sebentar. Seperti dulu waktu Akbar kecil, aku suka menatap wajahnya saat tidur. Rasanya damai sekali. Setiap malam sebelum tidur, Enin selalu doakan kalian semua. Sejak kecil sampai sekarang, tak pernah lewat dalam sujud. Kalian adalah titipan Allah yang terindah. Kami belajar itu dari Enin. Kesabaran, kekuatan, dan cinta. Doa Enin adalah sumber keberkahan rumah ini. Dulu Enin pernah bilang,
Rumah itu bukan soal tembok atau genteng, tapi soal hati yang saling menerima dan saling mendoakan. Benar nak, dan kalian sudah membawa rumah itu kemanapun kalian pergi. Bahkan ke dalam dunia kerja, dakwah, dan mendidik anak. Kami ingin anak-anak belajar seperti itu. Bahwa cinta keluarga dan iman adalah dua hal yang tak boleh dilepaskan. Abi, udah datang ya? Masya Allah, aku kira baru besok. Kami nggak sabar juga sayang. Perjalanan kami panjang, tapi rasa rindunya lebih panjang lagi. Abi, Umi, udah nyampe. Udah nak, dan kalian berdua luar biasa. Abi bangga kalian bisa mudik sendiri. Kami belajar dari cerita-cerita Abi. Tentang perjalanan, tentang Nabi Muhammad, tentang sabar dan syukur. Anak-anak ini, permata hati. Kalian bukan sekadar cucu, kalian penerus doa-doa yang panjang. Malam ini jadi malam paling indah. Dalam dinginnya udara Bandung, kita disatukan dalam hangatnya cinta Allah dan keluarga. Dan besok pagi, mari kita awali hari dengan salat subuh berjamaah. Lalu sarapan bareng Enin. Rindu itu tuntas saat semuanya kumpul di sajadah dan meja makan.